Thank you, Saras and Friends. Oh, suaranya ya. Kalau kita mau tidur dengar suara dia, nggak jadi bangun. Kenapa, Mas? Ya tetap tidur maksudnya. Nah, jumpa lagi pemirsa dengan saya di Kopi Susu Komedi Pintar Suka-Suka bersama Cak Lontong. Salam lemper. Malam ini kita akan bicara tentang lady bikers. Anda tahu nggak? Lady bikers. Istri saya dulu lady bikers, perempuan baik-baik. Wah. Dulu lady bikers, setelah nikah sama saya, dia jadi laki. Kalau masalah bikers ini teman saya ini, walaupun dia nggak baik-baik, tapi soal pengetahuannya, dia udah keluar negeri kemana saja, bicara khusus masalah ini. Kita panggil Om Lengki. Halo bro. Sebentar bro. Halo bro, Cak Bro Londong. Oh, kalau bikers tuh panggil bro. Salam aja begini, harus begini. Jempol ketemu jempol. Begini lagi. Gitu, gitu. Bro. Gimana kabarnya bro? Gitu. Tapi buyarnya kapan? Enggak, maksudnya kalau bikers kalau lagi naik motor panggil bro. Kalau nggak naik berarti turun bro. Enggak. Turun penyakit. Begini loh. Nggak, ini kok biasanya kan gagah ya kan? Ini habis hujan, biker ya beginilah. Biker pas musim hujan tuh, jadi di mana-mana yang namanya biker itu tidak takut hujan. Hujan tidak masalah, tetap kita naik motor. Tetap ngiyup, kalau orang bilang gitu. Apa ngiyup? Loh, ngiyup itu bahasa internasional. Artinya meneduh. Kalau itu sering, tapi itu yang sering jadi masalah sekarang. Maksudnya? Setiap hujan, di kolong-kolong flyover itu selalu penuh dengan motor. Itulah. Ya. Itu yang bikin macet. Kalau saya sebagai pedagang gorengan keliling jadi nggak bisa lewat. Tapi kan sampean bisa dagang di sana. Iya ya. Lah iya. Potensi ekonomi, tapi mengganggu kemacetan. Saya tidak termasuk yang itu. Saya tidak termasuk yang itu. Yang tertib. Ini kalau lihat pakaiannya nih, pakaiannya. Loh, ini gaya-gaya anggota klub motor itu seperti ini. Jangan salah. Apa? Komunitas, jangan salah lo ya. Saya bukan geng motor. Bukan geng. Saya ya mungkin geng motor yang syariah lah saya itu. Enggak yang neko-neko begitu. Yang lurus-lurus. Yang benar bro, ngomong bro. Iya bro, kan tadi juga ngomong gitu bro. Iya. Jangan marah keles. Bro keles. Tolong dong. Nggak pantas jadi dia ngomong keles ya. Jadi. Mas, Ada yang ngomong. cewek-cewek cakep nih. Mukanya udah pada disetrika belum sih? Ini muka apa spray disetrika ya kayak begini. Kamu nggak ngerti, aku ikut ini. Memang itu? sekarang lagi mode juga setrika wajah itu. Cuma aku lupa ngelipet aja ini. Iya lupa ngangkat. Terus gimana nih? Pengalaman ente tentang apa? Motor gimana? Begini. Saya katanya ini ambil S1, S2 masalah. S1 saya mempelajari tentang kendaraan roda 1. Wah, S2 mempelajari tentang kendaraan roda 2 termasuk biker. S2-nya roda 2. Terus S3 ini ambil? Mempelajari bajai. Roda 3? Iya. S4? Nah, kebetulan nggak ada itu S4. Jadi begini. S3 kok dihitung roda. Anda calonong biker bukan? Loh, gayanya dong lihat. Kalau ini gayanya MC pengantin. Loh, tapi berangkatnya Naik motor. Berangkatnya nebeng, ngojek. Kamu sembarangan. Aku udah pamer ke pemirsa lah. Aku ini dulu bikers. Aku bikers. Tapi bukan geng motor sadis kan? Saya nggak pernah ikut geng motor yang sadis-sadis. Sudah saya bilang saya ini geng motor yang tiap malam Jumat pengajian syariah. Makanya kita ngobrol lebih banyak lagi nanti lady biker seperti apa. Ada lady biker. Loh. Saya akan nantikan lady bikers yang bukan hanya perempuan, tapi mereka juga cantik, juga seksi, anggun. Tapi jangan salah. Kenapa? Karena ini bener ya kan? Tetap di Komedi Pintar Suka-Suka Kopi Susu bersama saya Lontong Lengki. Jalanan ibu kota dipayungi lampu kota di sekitar kita.
di jalanan ibu kota, mending ngetem di kopi susu. Komedi pintar suka-suka bersama Double L, Lontong and Lengki. Iya. Seperti janji saya tadi, Lady Biker. Lady Bikers akan kita undang di kopi susu kali ini. Dan ini, nah ini udah datang nih. Loh, Om siapa? Om Celengan. Celengan, Om Lengki. Itu yang dipanggil Om tuh ini yang. Kalau ini? Ya biasanya yang dipanggil Om itu yang bayarin kos-kosan memang. Wulan, apa kabar? Baik. Wul, Kita pesan kopi dulu yuk. Wul. Aku pengen Kamu, pesan kopi. enggak kamu perempuan Bajigur belakang aja ada nggak bajigur? Sini. Ya, ini Lady Biker. Lady Ini Biker kok begini? Lady Nggak mungkin. Baker. Nggak mungkin. Ini bukan Sepatunya Lady- aja tidak safety. Ini aku teh Lady Baker, Lady Baker. Ini bukan Lady Bakers. Lah ini siapa? Lady Bakery. Dia kerja di toko roti terus sekarang jadi ini asisten kita di sini nanti. Oh, asisten Ini namanya Wulan. Iya, Lihat iya. nih, lo Wulan. kan. Cantiknya kayak apa coba? Coba Wulan Cantik ini. pisan ya. Hah? Cantik pisan ya. Bisa aja kalau pindu nanti kebanyakan. Bul, kamu duduk dulu, Bul. Silakan Aku duduk, Wulan, mau sini. mau Kita- panggil Di sini? ini Sini Wulan. saingan kamu juga Sebelah sini. cantik, tapi mereka, wow, kalau kamu tahu mungkin kaget. Kita panggil bersama Kiki Oh. dan Mela. Ini yang Lady Biker beneran tuh. Gua tadi bilang apa juga. Salah Lady Biker tuh begitu. Jangan salah. Beda sama. Salah. Bedanya Biker sana cipika-cipiki. Tapi ini teh Baker atau banjir ya di depan. Oh, bedanya biker itu seperti ini, kemana-mana bawa helm. Soalnya kalau nggak dibawa hilang. Jadi harus pakai begitu gitu ya. Wah. Tepuk tangan dong buat mereka. Ini nggak sembarangan. Tadi Mela sama Kiki ke sini naik motor ya? Iya. Oh, kalau Bulan di sini tadi naik apa? Naik ojek. Tuh sama bikernya. Ojek kan juga roda 2. Nggak apa-apa, hanya Habis beda. kalau naik moge itu aku suka jalannya suka begini. Oh. betul. Karena tanki kan panas. Nggak, naik moge jalannya gimana? Tak kos kieu gitu. Kia Kang. Mogenya bisa dikecilin nggak? Jangan dong. Kita lihat berdua ini. Kiki sama Mela. Kiki Mela. Saya itu kalau lihat Lady Biker, mata saya itu hijau. Anda ngeliat hijau nggak? Saya langsung hijau. Ya hijau memang bajunya hijau. Bajunya hijau. Saya pikir mata saya yang hijau. Kiki Mela. Kalian memang benar-benar suka moge ya? Iya, betul. Oh. Ini motornya berapa cc nih yang dinaikin nih? Kalau saya 1200 cc. Hei, Itu kan gede. 1200 cc. Bisa gitu Itu gede bisa gitu. dicicil berapa kali? Itu kapasitas mesin ya, kapasitas mesin. Dia moge, saya juga moge loh. Loh, motor gede. Motor genit. 125 saja yang penting genit ya. Sombong. Kiki. Iya, Berapa sama cc? sama Kiki juga. Saya dari 250 cc. 250. 250 ini satu Komunitas. Satu komunitas. Apa namanya? Nama komunitas kita Woman on Wheel. Ngowen omil apaan sih? Coba Woman on Wheel. Momen Ceritakan nama Mbak Mela. komunitas. Itu apaan sih, Jelaskan biar tahu Ulan. Women on Wheel itu adalah nama satu komunitas. Oh, itu nama komunitasnya. Oh. Terdiri dari semuanya Wanita. wanita. Oh Lu iya. perempuan semua. Semua perempuan. Kalau Kiki mulai kapan sih suka moge nih? Saya moge itu 2007 ya. 2007 udah mulai Sudah suka. main Itu umur moge. berapa itu 2007? Umur Usianya berapa saat Usianya? pertama kali mengenal motor, menaikin motor? Atau sebelumnya naik ojek terus baru Dari lahir belakangan? juga. saya main motor sih udah dari SMP ya. Oh. Tapi dari yang 2 tak sih. 2 tahun. Oh yang kecil-kecilan dulu Kecil-kecil ya, dulu. lama-lama dia gede gitu ya. Iya. Om saya nggak ditanya. Kalau saya mah dari kecil. Dari Naik kecil motor ngapain? juga. Dari kecil. Kamu dari kecil Naik sudah motor. bisa naik motor? Ya bapaknya tukang ojek. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita satu brotherhood namanya, brotherhood kalau dulu tuh. Ada sebuah ikatan persaudaraan. Ya nggak, kalau Iya. misalnya kita itu Nah ini kita para tanya biker. nih, Nah, komunitas Woman on Wheel ini kalau ketemu temen, ya banyak pakai apa nih? Kalau ini tadi kan dia bro gitu kan? Kalau kita sis. oh sih. Oh sih. Bro itu dari brother. Brother. Kalau Sis, perempuan sis, dari sis. Sisterhood. Nah, kalau brosis seperti sana itu, brosis. berarti dari sister. Memang Gantung KTP. memang kalau kumpul-kumpul ini harus lengkap ya safety-nya. Ya, safety harus. Safety. Ini coba Sama helm, helm, full face, jaket, jaket. Jaket.
terus Pakai sepatu. sepatu. Sebentar. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Apa? Biasa kalau baker kan kayak begini. Lah itu kan biker batangan. Ini ladies biker, judulnya itu ladies. Dimanapun warna kefemininan tetap ada aja ya. Iya, Coba. perempuan tetep dong. Tapi saya itu khawatir loh, Cak. Kenapa? Coba kalau Anda lihat ini ya. Dua biker ini, ladies biker ini. 3. Kalau iya 3 jangan lah. Ini kalau jatuh gitu ya. Terus lecet semua, bunda semua apa nggak takut dengan kecantikannya atau memudar. Nah itu apa nggak tahu. Gimana Mbak untuk melindungi kecantikan para bikerwati ini? Yang pasti tetap sebagai Safety riding lah. safety riding harus lengkap, semua protektor ada. Jadi kalaupun kita terjadi kecelakaan atau jatuh tidak lecet. Oh, Tapi ngomong-ngomong udah punya pasangan belum sih? Sudah. Aku udah punya. Lu pasangannya yang motor tadi itu. Oh pasangannya motornya Pak suami. Suami sudah ada. Main moge juga suami? Iya, sama main moge juga. Oh, Dan memang pantesan. suka. Kenapa Cak? Enggak, pantas aja. Kami sama Memang keluarga biker. Terus suaminya yang dibonceng gitu. ngulang. Suaminya juga suka motor gede. Maksudnya itu begitu. Istrinya juga suka, tapi nggak satu ini ya, nggak satu komunitas ya. Beda komunitas karena Awalnya ikut-ikutan suami atau memang? kalau saya dulu pertama memang ikut suami boncenger, lama-lama lihat asik juga nih harus dicoba. Oh, istilahnya boncengan. Boncenger. Yang di belakang. Yang di belakang itu boncenger. Kalau yang sudut sana tuh nontoners, jadi cuma nonton doang, nggak ikut dibonceng juga. Ih, aku mah suka ikut tahu. Tapi Hati-hati. bukan sama pasangan, sama Pulang kamu selingkuhan. hati-hati. Kamu kalau ini kan moge komunitasnya motor gede, kamu juga moge. suka di balap liar. Kamu hati-hati dikira itu lombok-lombokan. Apa yang cabut? Tapi Itu kalau lagi ngetren itu nggak boleh, jangan Tapi kan ikut-ikutan. dapat uang saya. Nah, dapat uang cari yang bener dong. bilangin tukang ojek nggak percaya sampai. Nah, pengen caranya dapat uang dari motor. Nah, nanti kita ngobrol sama Wulan biar kita tambah ngeluh. Tetaplah di Kopi Susu, komedi pintar suka-suka bersama Double L, London N, Langgi. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Iya, pemirsa memang nikmat indah bercinta di Kopi Susu, komedi pintar suka-suka bersama Double L, London N, Langgi. Ya, kita sudah ada 2 lady bikers yang cantik-cantik di sini. Ini ada satu lagi nih. Ternyata banyak ya sekarang. Ini ponakan saya ini, pernahnya ponakan. Dia main motor gede juga, kita panggil nih Iput. Kita lihat walaupun lady biker tidak meninggalkan gayanya yang feminin ya, masih feminin. Kamu ngapain ikut-ikutan gitu? Lain, tampilannya lain kan? Wih, istimewa. Awas yang sana hati-hati. Ya. Iput, ini di belakangnya rompinya apa tulisannya tuh? Black Angels. Black Angels itu nama apanya? Nama apa nih? Nama motor klub saya. Komunitasnya. Oh, motor klubnya namanya Black Angel. Black hitam. Angel, Angel apa Angel? malaikat. Malaikat hitam. Kamu mulai umur berapa sih suka moge? Kalau dibilang suka Harley itu sebenarnya practically dari kecil sih, karena emang lahir dari keluarga yang suka Harley. Nah, ini Dan- pemirsa belum tahu kan? Ceritain. Iput ini salah satu putri dari Mas Indro Warkop. Oh. Mas Indra itu kan identik dengan motor besar. Motor besar Mas Indro. Jadi mungkin sejak dalam kandungan motor bebek aja kalau dipegang Mas Indro jadi besar. bisa nitip nggak? Gedein motor. Jadi memang dari bapak dulu ya sukanya ya. Iya, dan memang dari umur 5 tahun saya udah masuk di Sering diajak jadi tim Hell Driver. Hell Driver itu akrobat di atas motor. Pakai motor apa waktu itu? Pakai motor Harley Davidson WL. Ini kan Lah terus ngapain 5 tahun? ini waktu usia 5 tahun suka diajak akrobat kan? Iya, jadi gini di Terus ngapain kamu ya? ya saya jadi salah satu yang Naik motornya akrobat itu di kan atas di situ. motor itu Nah, itu gitu. biasanya ngapain nggak akrobat? Itu yang dilindesin Ada. loh. Bukan ya?
Kirain dililit. Iya, Katanya obatnya lain. obat. Enggak, jadi ada yang 2 motor dijadiin satu, itu namanya piramid. Ya ada yang piramid, terus ada 1 motor ada teratai, ada 1 motor juga yang pakai sespan itu dimiringin kayak gitu. Nggak hanya becak, bisa roda 2. Terus ada yang 1 motor dinaikin banyak orang. Iya, Itu teratai ya? Itu teratai. Kalau yang 1 Kamu motor pernah ikut yang gituan? pernah paling atas. Paling atas? Iya. Kalau sekarang mungkin kamu paling atas bisa remuk semua tuh. Peyang peleknya enggak. Jadi memang keturunan ya, suka. Terus kalau pegang sendiri motor mulai umur berapa tuh? Saya mulai bisa bawa motor sendiri dari kelas 5 SD. 5 SD sudah? Tapi tentu motor yang lebih kecil barangkali ya. Motor Harley Davidson 750 cc, motor saya sampai sekarang. Oh, sampai sekarang pakai yang 750 cc? Ya, alhamdulillah sekarang ada 2 motor, yang satu 750 cc, yang satu 1340 cc. Oh, ya sama kan tetangga saya kemarin juga itu. Apa itu? Ya, yang 1500 cc itu seminggu habis. Calon dong. Apa ya? Kita kan lihat ini. Ini adalah lady biker. Harley. Harley segala macem. Sana boncenger ojek kemana-mana. Kita pengen tahu nih, mereka ini kalau touring, Nah, ngomong touring. Touring itu biasanya perjalanan jauh ya kan? Touring Gigi, itu yang Gigi buat dulu makan, nih, touring. Gigi. Yang terjauh. Touring itu buat makan kan? Touring. Itu piring. Touring itu turu miring, Mbak. Miring gitu. Turu miring. Maksudnya naik motor jarak jauh gitu Oh, loh. enaknya touring gitu? Itu touring. Ceritain apakah ada yang menarik Kalau pengalaman sama Gigi touring? paling jauh kemana nih? Pernah Saya touring? paling jauh ke Bali. Ke Bali. Itu benar-benar dari Jakarta Bali. Enggak, dari Banyuwangi ya? Dari Bali. Ini dari Jakarta. Dari Jakarta. Naik motor terus. Iya. Istimewa. Itu nggak Kalau pegel ininya. Pegel tapi Panasnya? enak aja, enjoy. Tuh, enak touring itu. enak. Baru tahu kalau ada pegel kok enak. Karena kamu ikut motor gede. Makanya Mela. Saya cerita jauh ke Bali, Oh, rata-rata Bitung, Bali ya? Palembang, Wah, Palembang juga pernah. Istimewa. Itu naik terus. naik semua terus, gitu? naik terus. Rombongan begitu ya? Rombongan. Biasanya satu rombongan berapa ekor tuh? Ya, maksudnya berapa motor? Ada yang 10, kadang bisa 7, kadang Itu sering- 23. Biasanya nih istirahatnya berapa? Ini sih berapa kilo atau berapa jam naik istirahat? Biasanya sekitar 3 jam. Oh, 3 jam istirahat. Istirahat. Tidur dulu 6 jam, jalan lagi. Coffee break. Mau ke kondangan. Kalau itu namanya touring. Banyak turunya daripada jalannya. Kalau Iput sendiri touring terjauh di mana? Kemana? Terakhir kemarin baru ke Bali. Ke Bali. Ya. Memang kalau touring itu para biker kalau belum pernah ke Bali itu naik Belum motor itu lengkap ya? belum lengkap. Wow. Belum lengkap. Makanya saya itu berusaha ini sama istri saya itu diizinkan enggak dikasih teman. Salah mas. Paling bikers yang dicari tuh satu, Sabang, kilometer 0. Loh. Sabang. Sabang di Sabang yang di Aceh. Sarinah. Iya. Iya. Sabang. Ini Pulau Sabang. Itu bukan Sabang Jakarta situ. Kirain teh di situ. Kalau kamu Sabang mah tempat makan warung tenda. Ini Sabang aja. Pernah? Belum. Mau sih rencana. Lagi atur cuti dulu. Nah ini nih kira-kira kalau ke Sabang itu berapa lama sih? Perjalanan pokoknya perkiraan 2 minggu ya. 2 minggu. Itu di motor terus. Enggak lah. Ya pakai istirahat. Kita istirahat. Kalau 2 minggu di motor terus namanya bukan bikers tapi tanki. Nanti lama-lama turunnya benar-benar tuh. Mbak pinjem motornya Mbak, tolong dilindes ini. Iya kan saya belum pernah. Jadi kita kalau ngomong motor itu kan tidak terlepas dari yang namanya safety ya. Nah itu penting loh, penting. Saya mau nanya nih, pernah nggak nyusruk atau kalau bahasa biker kan near miss itu hampir. Oh, iya. Atau mungkin pengalaman-pengalaman komplit. Kamu tenang aja. Kita akan ngobrol lagi tentang pengalaman mereka ini yang agak serem-serem pengalamannya ya kan. Mungkin pernah ngalamin apa supaya pemirsa juga tahu kalau jadi lady bikers itu resikonya apa aja, apa yang perlu dipersiapkan. Tetaplah di Kopi Susu Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L. Lontongin. Lengke. Mengerti semua ini mencari arti selamanya takkan berhenti.
gara-gara bere-bere boro-boro mikirin itu ya kan. Tetaplah di Kopi Susu Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L Lontong L. Lengki. Kita bicara lagi nih, Lady Bikers tadi pengalaman yang nggak enak nih, pernah ngalamin apa Iput dulu nih sebagai bikers Harley nih? Ya hampir jatuh pernah. Hampir tapi ya. Hampir. Syukur. Selamat. Tapi ketiban motor juga udah. Syukur. Ketiban syukur. Intinya kan masih bisa ada di sini berarti masih Nggak, segar. maksudnya ketiban motor tuh gimana ceritanya? Kalau aku nganggepnya itu motornya ngenalin diri sama aku. Tuh, seorang Biar lebih biker. akrab. Ya. Itu penjiwaan bagi biker tuh begitu. Tetangga saya pernah gitu. Nyoba akrab tapi dengan motornya orang di jalan lagi brus. Itu meleng, Pak. Tapi nggak apa-apa, selamat ya. Nggak apa-apa sih alhamdulillah karena kebetulan yang 1340 cc ini kan aku baru hampir setahunan ya. Jadi Pegang. belum bener-bener Belum menyatu belum ya. menyatu. Kalau sama si Ijo, aku menamakan motor-motor Yang 750 cc tadi. itu namanya si Ijo. Si Itu Ijo. udah sambil merem kayaknya bisa. Wah, hafal banget ya, Iya. sudah sejiwa gitu. Kalau yang soulmate. ini ya anggap aja oh ya dia lagi pengen kenalan biar lebih deket. Kalau bisa Itu deh. penjiwaan biker tuh begitu. Kalau kamar tidur kalian. Kalau bisa masuk sih pengen. Enggak, kalau nggak bisa masuk kamar tidur, Aku tidur di yang garasi. Nah, kalau Selomot kenapa? Kalau Mela Mela coba. Kalau di Pengalaman. jalanan belum Moga-moga belum tidak pernah ya. jatuh. Moga-moga tidak, jangan sampai. Tapi kalau Tapi- pernah lihat temen yang sampai Itu pernah. Kalau lihat temen yang sampai jatuh memang pernah. Yang penting safety riding ya. Safety riding yang penting ya, terutama ya helm, protektor, jaket itu harus lengkap. rata-rata kecepatan yang paling kenceng pernah naik berapa ini? Mela. 200 km per jam. 200 km per Iya. jam pernah. Pernah. Loh, saya 200 km per minggu. Ini per jam loh. Oh, per jam. Kirain Ini- sewa motor enggak. Emang di motor ada jamnya? Wis. Kamu makanya lain kali beli motor. Kalau beli motor dapat hadiah jam dinding. Jangan ngojek mulu. Kamu begitu berkenalan naik motor, riding, touring, kamu pasti langsung jatuh cinta dengan motor. Gak usah kawin, langsungnya sama motor. Kamu malah ngajarin motor yang enggak. Kiki tanyain, Kiki. Kalau Gigi, pengalaman yang nggak enak pernah nggak Gigi naik motor? Nggak enak tuh kalau ngelihat teman kecelakaan ya. Tapi Gigi alhamdulillah belum ya. Yang paling fatal lihat temen kecelakaan seperti apa tuh? Nabrak truk, Hah? Nah, ini maksudnya truk juga. adu banteng. Adu banteng. Nah, memang kita kalau naik motor itu selain menguasai teknik, emosional kita harus terjaga. Pesan orang tua kan selalu, nak, jangan pernah nyalip truk mendahului truk, mendahului truk lewat kolongnya itu nggak boleh. Itu namanya belusuk, bukan yang mendahului. Nah ini kita kalau bicara bikers ini bukan hanya perempuan. Kalau ini kan memang mereka untuk memenuhi kuota 30% perempuan bikers ya. Kayak legislatif, Pak. Kayak legislatif. Nah, ini kita undang juga yang cowoknya ini. Nah, biker batangan. Ya tapi lengkap Hamadus bukunya juga. Kita panggil Jody. Ayo salam, bro. Halo sekali, Ah, ini katanya salamannya mesti gini, bro. Apa kabar, bro? Baik. Sit down, please. Halo, wis. Kalau biker di mana-mana selalu memikirin safety. Sepatunya sepatu biker. Ya, Sepatunya pasti gitu ya. Mas Jody, Siap. Sepatu saya juga nih. nah, jadi gimana gitu ya? tunjukkan sepatunya. Coba kamu, Wulan. Kamu nggak sopan. Nah, bandingkan. Biker kok high heel. Nggak cocok. Sepatu biker itu seperti itu. Coba Mas Jody mungkin bisa menceritakan manfaat apa dengan menggunakan sepatu yang memang khusus buat biker. Coba. Oke, pertama sih kalau untuk riding harian kalau bisa pakai sepatu yang emang benar-benar udah full protektor ya. Jadi mulai dari kaki depan, tumit, ankle-nya juga minimal dia semata kaki. Oh, ini yang minimal itu ya. Minimal. Pas berarti saya. Loh, sampean pakai apa? Ya semata kaki. Saya juga semata kaki Mana? dan semata kakimu? hati. Mulai. Hati-hati loh, Mas. Itu kemarin ada cowok dideketin motornya hilang.
Itu Itu safety. muka-muka setrika semua kalau ini. Aduh, udah dilonjret kayaknya. Kamu jangan. Cak Londong, ini Mas Jody ini sering banget melakukan perjalanan jauh touring ya. Mungkin bisa cerita touring yang safety itu yang bagaimana? Nah itu mas penting mas. Perjalanan bareng-bareng banyak motor, apa yang harus diperhatikan? Tips-tipsnya Yang nih. paling umum sih biasanya mungkin juga teman-teman dari Women on Women Wheel on Wheel. sama Angels juga ya. Black Angels. Black Angels. Kalau yang namanya touring beriringan itu udah pasti satu, Captain Road-nya paling depan itu dia harus benar-benar nguasain jalur. Captain Road istilahnya ya. Captain Road. Yang paling depan. Paling depan. Paling depannya lagi sana satpam. Betul. Corridor apa gitu ya. Kalaupun misalnya pakai forrider juga, kalau bisa memang benar-benar jangan terlalu speed. Biasanya yang jadi Terlalu sering ngebut ya? tabrakan itu karena mereka terlalu speed. Karena antara jeda antara depan sama belakang itu kan walaupun satu iringan, cuman dia tetap feel-nya beda gitu loh. Jadi tetap memang harus jaga benar-benar jarak harus itu tetap ya? ya kalau bisa posisinya agak jaga jarak ya. Oh, dan tidak depan belakang ya, karena Iya. kalau ngerem mendadak dia akan kesundur. Betul. Nggak lurus maksudnya. Tidak sekaris ya. Nggak sekaris. Kan kita sebut siksa ya. Siksa namanya siksa. Siksa lagi. Ini kalau touring itu sebenarnya kecepatan yang ideal berapa sih? Rombongan gitu. Range-nya sih sekitar 80 sampai 100 ya. 100 ya. 80 sampai 100 km. Itu idealnya ya. Ideal ya. Amannya itu. Oh. Tapi saya kalau touring di Casablanca pas jam berangkat orang kantor itu cuma 0 km per jam juga. Itu macet. Oh, macet ya. Bukan touring, itu macet. Tapi yang pakai macet. motor di sana. Nah, iya beda. Beda. Itu niatnya ke kantor tapi nggak nyampe-nyampe. Kalau ini memang niatnya ke perjalanan jauh. Kalau Mas Jody sendiri apa nih motornya nih? Aku pakai Ninja 650. Yang Yang sport berapa cc-nya? 650. 650. Itu paling kenceng berapa nih yang pernah digenjot tuh? Waktu itu malam-malam ya, saya sempat coba di 225. 200? 225. Dulu. Itu sebentar lagi loh. Apa itu? Nah kan 650, 225 hampir separuhnya. Bukan tadi kecepatan ini cc. Saya aja ya, kalau naik motor itu, Iya, Mas. kecepatan 100 itu udah sholawat loh, takut ada apa-apa. Apa? Apa? Bikers tapi nyalinya. Lo kan biker syariah aja. Ya tapi kecepatan baru 100 aja kok. Iya kan kita di Jakarta nih ya, kalau kita naik motor, Iya. kita sudah benar, tahu-tahu orang lain motong, ya kan? Itu Pak dibahas setelah konflik barangkali nanti. Iya itu penting itu. Kadang-kadang etika di jalan ini Nah, kan. betul, Mas. Disiplin kita Kecuali sama sebagai saya. pengendara. Kalau saya terus terang naik motor nggak pernah lebih dari 200 km per jam. Oh. Biasanya berapa? Biasanya saya 50 km per jam. Nggak lebih ya. Betul. Matematikanya emang tepat sekali. Nah supaya lebih tepat lagi ngobrolnya seperti apa tetaplah di Kopi Susu, Kopi di Pintar Suka-Suka bersama Double L Londongan Lengke. Lama tinggalkan kita sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Pemirsa, kita hanya sekejap dan kembali lagi di Kopi Susu, Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L Londongan. Lengki. Kita tadi bicara soal Disiplin bermotor. pengendara motor. Ini menurut Iput dulu nih, Iput nih. Pengendara motor kita ini, terutama teman-teman komunitas moge ini gimana? Disiplinnya segala macam. Kebetulan saya jarang ya riding sama orang-orang yang di luar klub saya gitu. Cuman di klub saya kita sangat-sangat ditekankan bahwa ya harus disiplin otomatis. Ibaratnya bukan berarti lo pakai Harley lo bisa senang jidat. Nah, Nggak boleh saya nak jidat. kalau saya nak dengkul boleh. Intinya tidak boleh arogan. Ya intinya nggak boleh disiplin. arogan. Karena sebenarnya kan kita sama ya. Gitu. Hanya beda cc. Hanya beda cc. Oh iya sih. Merah. Menurut Jody gimana sih ngeliat lady bikers nih, cewek naik motor gede itu di pandangan Jody seperti apa? Keren. Wah, Oh keren. Keren. kata yang pas keren. Keren.
Kalau calon lo kata yang pas apa? Satu kalimat, Keren. satu kata. Amazing. Aku mau gantiin tukang ojekku naik motor deh biar keren. Ini motornya gede, bukan motor bebek. Udah punya SIM? Belum punya SIM. Nah, syarat pertama harus punya SIM Syarat dulu. pertama. SIM juga, kamu SIM nggak punya, motor nggak punya. Apa sih yang kamu punya ini? Kok dimarahin? Yang pasti kalau lihat perempuan keren pakai ya? motor ya buat kaum cowok-cowok sih keren ya, karena satu istilahnya emansipasi perempuan tuh udah itu gitu loh. Nah cuma memang biasalah ada omongan-omongan miring soal Nah itu kadang-kadang gitu kan ada kan. cuman itu juga sekarang pun perkembangannya udah lebih dari itu gitu. Karena mereka sekarang perempuan udah lebih aware sama yang namanya safety riding. Terus mereka udah tahu cara mengendarai motor dari yang cc kecil sampai ke cc besar. Terus mereka udah tahu cara berpakaian yang sesuai untuk riding motor. Terus mereka juga udah tahu cara riding bareng dengan teman-temannya gitu loh. Jadi benar-benar perkembangannya itu udah luar biasa banget. Tapi ini saya pengen tanya nih, mungkin Lady Biker sama Mas Jody, tapi saya nggak nanya yang ujung itu ya. ini sering mungkin pendapat saya juga, mungkin pendapat orang lain juga tentang kedisiplinan bikers di jalan. Betul Mas. Ini saya sering mendapat masukan ini, Lady Biker yang naik motor matic itu kalau mengendarai itu sangat lincah, terlalu lincah atau malah membahayakan. Maksudnya? Dia itu kadang-kadang belok itu nggak pakai sen, nggak pakai apa-apa, tahu belok. Wow. Seperti ini loh, Abang Bajai. Dia belok atau enggak, taunya hanya dia dan Tuhan. Jadi kadang-kadang malah kadang-kadang saya kalau ada Lady Biker yang bawa matic yang terlalu lincah itu saya harus hati-hati. Saya takutnya malah nabrak dia. Nah ini coba ini apakah pendapat-pendapat yang ada hadir di sini nih tentang Lady Biker yang seperti itu gimana itu? Banyak kemungkinan sih Mas. Satu gini, kalau motor matic itu kan motor yang sangat gampang dibawa. Gas rem doang ya. Gas rempol gitu. Nah, Jadi istilahnya buat perempuan yang penting gue nggak gas dulu deh gitu loh. Dan nggak tahu kenapa kayaknya kalau perempuan itu lebih cenderung ke dia nggak mau lihat kiri kanan dulu nih. Nah, yang penting belok. Karena mungkin dipikir ladies first gitu. wah itu ladies first. Sudah terbiasa dengan ladies first tadi ya. Jadi minta duluan gitu kan. Karena kalau buat kalian kan udah paham kan. Kalau buat kalian udah paham. Cuman buat yang Dia separuh. Jadi separuh perempuan, separuh moge dia. karena gitu, karena mungkin karena motornya lincah, terus Betul. gampang dikendarain. Jadi ya istilahnya karena suka lupa aturan lah gitu loh. Karena enak banget emang kan buat nyilip-nyilip. Terlena itu namanya ya. Iya. Kalau Iput sendiri pernah menerima anggapan miring nggak sih? Ih, ini cewek kok naik moge, garang banget gitu. Aneh Kalau gitu ya. anggapan miring sih nggak ada ya, malah kadang-kadang suka yang Wih. Mbak, nggak berat Mbak. Pertanyaannya gitu. Mereka terkagum-kagum sebenarnya ya malah. Kok bisa ya? Kayak aja ya kalau naik motor itu yang motor-motor yang lain sesama pengendara motor pun sangat brutal, sangat beringas. Udah melipir di kiri masih dipotong-potong. Makanya saya kadang-kadang kalau malas di kiri saya masuk jalur busway. Ya, sami Kamu tahu mau. aturannya nggak? Kalau masuk jalur busway, dendanya berapa? Berapa itu? 500.000. Akhirnya saya nggak jadi. Nggak boleh. Tapi tetap jalur cepat. Enggak, ayo berhenti aja ngiyup saya tadi apa? Ngiyup lah. Tentu ya ngiyup. Nah ini Mela sama Kiki nih. Menurut kalian gimana nih kondisi Jakarta ini udah pas gak sih buat kalian ini sebagai bikers nih? Ya pas nggak pas juga. Pas nggak pas juga? Ya karena kalau lagi Sabtu Minggu atau kita pagi riding itu masih pas. Jalanan masih enak. Masih buat lengang kita. ya? Ya masih lengang riding. Tapi kalau sudah jam kerja, wah itu sudah nggak pas. Wah sebenarnya kalau jam kerjanya sebenarnya bukan jalannya yang nggak pas. Apanya? Ya si Mela yang nggak pas, ngapain lagi kerja baik. Jadi intinya sebenarnya Lady Bikers dan juga Mas Jody ini klub-klub motor ini lebih disiplin sebenarnya justru ya Mas. Dan harus memberi contoh ya. Karena memberi contoh kita pada harus pengendara ikut lain. safety riding. Nah, kita sosialisasikan yang namanya safety riding biar kita semua bisa tahu betapa pentingnya sih keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, itu yang penting. Tetaplah di Kopi Susu, komedi pintar suka-suka bersama Double M. Lontongan.
I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Pemirsa, I know you want me. You want kopi susu. Komedi pintar suka-suka bersama Double L. Lontong and Lengke. pulang nggak? Tadi pulang naik ojek. Aku di sini kan terakhir, jadi pengen lebih akrab ya Mas ya. Saking pinginnya jadi woman on Mau jadi boncengan. Dia udah latihan bonceng duduk di belakang aja. Mau, enak. Kamu belum tahu sih rasanya naik motor gede. Soalnya kalau naik ojek kan harus bayar, kalau ini enggak kan Kak? Gratis. malah dibayar. Kau sembarangan. Emang ya? Bayarin lah. Oh, ditraktir makan maksudnya. Kalau naik moge boncengin cewek nggak di mampir restoran kan malu dia kan. Kalau kamu naik motor gede nih, di jalan apalagi kan, wah apalagi Harley kan, itu orang pasti pada noleh itu perasaannya gimana? suaranya aja ojo gelem ojo gelem ojo gelem ojo gelem ojo gelem ojo gelem. Itu kalau pas dia, kalau pas dia tuh gelembok. Gimana coba Mbak Iput? Perasaannya sebenarnya sih biasa aja, cuman kadang-kadang malah kadang suka geli sendiri karena mereka suka gini, itu cewek bawa motor gitu. Terus tapi suka ada kayak waktu itu pernah iseng gitu pulang dari Bandung pas lagi macet di puncak, terus lucu banget ngomongnya, itu teh awewe naik motor gede. Coba gimana mau ngerasa bangga, itu yang ada juga mau ketawa, udah pasang muka gahar gara-gara macet terus denger gitu, itu teh awewe. Jadi nggak dapet gaharnya, malah ada yang ribut kan sampai gara-gara berantem apa namanya pengen kejelasan ini cewek apa cowok. Iya, Kayak itu pukul-pukulan di situ. Enggak gitu juga kelos. Nah, apalagi yang ini woman on wheel. Coba, nggak kalau kita sekilas ini cocoknya kan di catwalk sebagai perawati. Iya kan Dan pakai juga di atas roda. pakai apa? Pakai kayak rok gitu kan pantasnya Gaun panjang. Ini perasaannya kalau dia naik di atas motor gede itu gimana sih? Iya. Perasaannya memang ada rasa, pertama kita agak sedikit bangga ya, karena cewek bisa mengendarai moge dengan suara yang garang gitu. Ya seperti tadi Iput bilang, jadi kalau sudah ngeliat postur body kita, loh ini cewek lo, jadi Kadang-kadang jadi omongan. jadi gitu. iya, jadi ngomongan gitu. Jadi setelah dilihat dipastikan gitu, oh Iya. ternyata baru dia. Walaupun kita reaksi. sudah pakai helm kan rambut sudah nggak kelihatan sebenarnya. Udah ketutup Sudah ya, apalagi tutup full semua. face kan. Wajah nggak ada. Kalau Gigi pernah dikira cewek nggak? Saya lebih sering, Pernah dikira cowok nggak Karena maksudnya? umumnya saya kan memang cowok. lebih sering dibilang cowok. Sering gede banget orang. Maksudnya dia juga kayak Tinggi maksudnya. tinggi besar gitu. Karena saya kalau naik motor tuh nggak pernah kelihatan rambut kan, tertutup semua. Jadi Full emang face orang gitu ya? paling lihat saya tuh seperti cowok. Apalagi pakai jaket gitu. Tapi kan. begitu buka helm, oh cewek. Terus gitu. rambutnya ditaruh dulu gitu. Enggak. Dilepasin dulu. Rambutnya Dilepasin itu dulu. bukan ditaruh, diikat ya pak, gulung set, dilepas dimasukin lemari. Itu Bi. Nah ini mungkin menarik nih, bagaimana perawatan rambut ini kalau wanita kan? Nah, Biasanya iya. kan kumus-kumus kemeringet gitu ya. Ini kan rambutnya panjang-panjang ini. Nah bagaimana tuh cara perawatan? Nyaman nggak? Yang Ladies pasti tetap Biker sering ladies. pakai ladies tetap kita Ladies tetap ada jadwal 2 minggu sekali krem bar. Oh, Nah daripada ribet begitu kan lebih baik praktis seperti saya potong sisain 2 mili aja kan enak nggak perlu. Maunya gitu sih mas, cuman suami kan melarang. Oh iya. Saya kan punya suami. Betul. Enggak, Oh iya, belum ya. Lu suaminya kan motor tadi. itu dia. Oh, jadi motornya juga melarang potong. Emang biar gaya aja, biar kelihatan perempuan. Kalau Mbak Kiki sama Mbak Mela kan tadi emang mereka pakainya full face ya kan, dengan segala jaket terus protektor gitu. Oh iya, Kalau aku sport memang tipe. sehari-hari kalau misalnya bawa motor ya begini, dan helm aku nggak
aku nggak bisa pakai helm full Karena face. motornya. Oh, karakter motornya Iya, seperti itu ya. Jadi aku pakai helm pasti yang half face. Terus ya udah rambut paling diikat, dimasukin bandana, pakai helm. Oh iya, kalau Harley beda ya. Kalau Beda motornya. Beda karakter. Gitu kalau pakai jaket balap terus naik ke Harley gitu. Iya. Aneh. Kostumnya bukan seperti itu, ya seperti ini harusnya ya. Sekarang istilahnya lifestyle-nya kan sekarang udah berkembang ya. Sekarang udah nggak cowok aja, cewek juga Cewek udah juga. naik motor. Terus juga komunitasnya juga udah tambah banyak. Nyatunya lagi rata-rata keluarga dukung tuh, ya, Iya. betul kan? Betul. Kayak Bang Kiki suaminya dukung. Istri Naik saya motor. ngeraweng mulu tuh, istri saya kalau saya pergi mana tuh dilarang. Iya lah, motor masih kredit lah. Enggak, soalnya senang kalau istrinya, pada pergi naik motor, bebas di rumahnya laki. Bener, ini kayaknya gara-gara itu kayaknya. Pantesan saya nggak punya motor sama istri saya suruh touring terus, gitu. Padahal nggak punya motor. Padahal sudah sempet ya ditemenin gitu ya sama jalan. Musuhin rumah soalnya. Kalau jadi sendiri gimana nih? Waktu di atas motor itu, wah. Nah, perasaan apa sih sebenarnya yang dinikmati yang sedemikian sensasional sehingga saya kembali lagi naik motor lagi nyaman. Ini yang apa, perasaan apa ini yang Hobi lah. hobi ya? Kalau aku hobi. Jadi bukan karena perasaan apa-apa, karena hobi, senang emang naik motor gitu. Emang merasa nyaman naik motor ya? Cuma emang kalau sekarang kalau di jalanan agak ngeri ya, karena tambah padat. Terus kedua, jalannya juga lagi banyak rusak. Jadi ya mau nggak mau kita cari jalur yang benar-benar aman dulu gitu. Oh, kirain jalannya yang dibenerin. Oh bukan. Ini mah bikers bukan PU. Betulin Iya, jalan. nggak perlu itu. Kadang-kadang tapi sering biasanya. Kayaknya kalau naik motor tuh stres hilang gitu. Nah, ini banyak yang mengatakan seperti itu. Coba alasannya apa kok bisa sampai Alasannya kan kesimpulan sama seperti itu? saya perginya ya. Lo kalau sama kamu tambah stres. Kalau udah di motor kan nggak terima telepon. Oh, Oh iya benar. Kalau terima telepon tagihan terus gitu. atau KPA nawarin kamu kreditan pangsuran gitu ya. Iput juga gitu. Motor tuh rasanya. Iya, karena kalau buat aku, when I ride, I am myself. Wah, ini nih. Keren nih. Artinya apa artinya? Jadi aku bukan cuma sekedar hobi aku naik motor. Emang aku ngerasa justru aku jadi diri aku sendiri pada saat aku riding. Tuh, ini Iput yang sebenarnya nih. Iya, makanya kalau di kantor tuh suka gemerungsung, kapan cutinya, motoring lagi, motoring lagi. Jadi Iput tuh merasa Iput kalau di motor begitu turun ngaca, aku ini siapa ya? Iya, Amnesia. amnesia, suka gitu. Jadi memang sebagai pengobat stres. Bener nggak nih yang woman on Nah, duty? Kiki Apakah sama setelah Nela gelinding sama juga? Ya, kita pun juga sama. Itu justru membuat kita tuh lebih refreshing karena meninggalkan semua kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga, Oh, wah, ini dia. sebagai istri, karyawati. Jadi kita untuk menghilangkan stres, membuat segar kembali. lari Menikmati suasana yang Suasana lain. yang ya lain. kan? Kalau sampai rumah nyuci lagi. Sampai rumah tetap, Rumah Nyuci nyuci nyapu motor. ngepel lagi. tetap kembali. Iya, kembali. Hakikatnya wanita kan Betul. seperti itu. Boleh hobi Anda naik moge tapi di rumah tetap harus sebagai ibu rumah tangga yang Wih, baik. mantap. Ya kan? Ya, mudah-mudahan karya kita ini pengguna atau bikers yang lain juga pengguna jalan yang lain juga semakin bisa tertib di jalanan. Kita kasih contoh resikonya seperti apa sih kalau kita tidak tertib ya kan? Karena ingat pelanggaran lalu lintas itu awal dari terjadinya kecelakaan. Itu yang harus kita hindari. Terima kasih Ibu, Kiki, Nela, Jody, Bulan. Sama-sama. Kamu jadi bareng Jody. Mau dibonceng. Mau dibonceng di belakang di depan. Mas, tolong dibonceng, diantar ke TPS terdekat. Saya mau beli motor besok. Oh, mau beli motor? Biar hilang tertarik. stres. Alhamdulillah, ini gara-gara ini Tamu jadi kita, pengen naik motor. Terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat bagi pemirsa Kopi Susu. Nah, harapan kita juga ini memang semua siapapun kita pengguna jalan, mau kita roda 2, roda 4 dan apapun itu harus tetap tertib. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Kita jumpa lagi di Kopi Susu, komedi pintar suka-suka bersama Double L, Lontongin. Yellow diamond in the light, understanding